Ini adalah pelajaran ke-10 dari seri Makharij dan Sifat. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas salah satu huruf yang paling kontroversial. Di sini, kita akan mempelajari teknik makhraj yang tepat dan beberapa kesalahan umumnya. Pertama-tama, huruf yang terkait dengan suara ini memiliki variasi yang sangat banyak di antara berbagai bahasa di dunia, sehingga ada banyak simbol fonetik yang digunakan untuk merepresentasikan variasi bunyi yang berbeda. Variasi bunyi tersebut akan tergantung pada bahasa ibu. Ar-Ra, Ar-Ra, Allah, Ar-Ra, Ma. Ini yang meskipun bunyinya mirip, tetapi tetap memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam pelajaran hari ini, yang pertama harus Anda catat adalah untuk tidak membandingkan variasi huruf ini dengan huruf Ra yang akan digunakan dalam Al-Quran. Mengatakan bahwa itu terlihat atau terdengar seperti ini bukanlah ide yang baik. Bahkan, beberapa orang Arab mempelajarinya sebagai Ar-Ra, yang bukan cara yang tepat dalam pengucapan huruf Ra dalam Al-Quran. Jadi, jika Anda benar-benar baru dalam hal ini, persiapkan diri Anda untuk mempelajari suara baru tanpa membawa pengalaman huruf R sebelumnya. Ini merupakan cara terbaik dan termudah untuk mempelajari cara pengucapan huruf Ra dengan benar. Sekarang, bagaimana sebenarnya cara pengucapan huruf Ra dalam Al-Quran? Untuk mengucapkannya dengan benar, Anda membutuhkan dua organ yang akan saling bersentuhan, yaitu ujung lidah dan punggung alveolar atau dengan gusi depan bagian atas. Mari kita mulai dengan fokus pada bagian depan lidah. Untuk memahami bagian lidah mana yang sebenarnya digunakan, kita akan membandingkan pengucapan huruf Ra dengan dua bunyi yang berdekatan, yaitu lam dan nun. Saat mengucapkan huruf lam, sebagian besar ujung lidah bersentuhan dengan punggung alveolar atau gusi depan bagian atas. Sehingga seluruh bagian ini menekan gusi tersebut dan menghasilkan bunyi L. Sedangkan saat mengucapkan huruf nun, sebagian lidah ini bersentuhan dengan punggung alveolar. Sehingga bagian kecil ini menekan punggung alveolar dan menghasilkan suara N. Jika membicarakan tentang huruf Ra, itu berada di antara dua area tersebut, lebih tepatnya di area ini. Dibandingkan dengan lam dan nun yang umumnya diucapkan dengan sempurna oleh kebanyakan orang, hal ini seharusnya memberikan Anda indikasi dan referensi tentang seberapa banyak bagian lidah yang harus bersentuhan. Dengan merasakan seberapa luas permukaan lidah yang digunakan untuk lam dan seberapa luas untuk nun, menemukan titik tengah di antara keduanya adalah kunci untuk memahami pengucapan huruf Ra. Selanjutnya, bagian punggung alveolar atau gusi depan bagian atas. Di mana seharusnya ujung lidah ini bersentuhan? Sebagai referensi lagi dari huruf lam dan nun, kita mengucapkan nun dari belakang lam. Jadi, huruf nun itu tempat keluarnya lebih dekat ke bukaan mulut daripada tempat keluarnya huruf lam. Kemudian, kita mengucapkan huruf Ra dari belakang nun. Jadi, tempat keluarnya huruf Ra lebih dekat lagi ke belakang gigi depan bagian atas dibandingkan tempat keluarnya huruf nun. Dengan kata lain, meskipun ketiganya diucapkan dari makhraj yang berbeda, tetapi sangat dekat satu sama lain. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasannya tiga huruf tersebut, lam, nun, dan Ra itu satu tempat keluar. Jadi pada posisi yang tepat, sebagian lidah ini bersentuhan dengan punggung alveolar atau dengan gusi bagian atas. Penempatan atau posisi lidah pengucapan huruf Ra dalam Al-Quran ini sangat berbeda dengan huruf R pada bahasa Indonesia, terutama ketika Ra pada Al-Quran dalam kondisi tebal. Namun, mirip dengan bahasa Inggris Amerika pada kata city dan witty. Penting untuk diingat bahwa ini hanya menunjukkan penempatan lidah yang tentunya memiliki teknik cara pengucapan yang berbeda.
Contoh ini hanya menjelaskan letak makhraj ro dalam Al-Quran. Jadi, bagaimana dengan teknik pengucapannya? Apakah lidah menutup atau memberi celah? Apakah bunyinya kontinu atau berlangsung terus-menerus? Dan bagaimana dengan bagian belakang lidah? Pertama-tama, area yang disoroti pada gambar ini sedikit menekan atau menyentuh punggung alveolar, kecuali bagian ujungnya yang tidak menekan sama sekali dan dibiarkan bebas tergantung, memungkinkan udara keluar melaluinya. Bagian ini adalah bagian di mana udara keluar dan menghasilkan suara seperti aro, aro, ar-Rahman, ar-Rahim, mustaqar. Jika seluruh area ujung lidah ini menekan dan menutup tanpa ada ruang untuk keluarnya udara, ini akan menyebabkan ujung lidah yang menggantung bebas tersebut mengepak, sehingga menghasilkan getaran yang tidak seharusnya pada pengucapan huruf ro dalam Al-Quran. Jadi, suara ini dihasilkan ketika seluruh bagian lidah ditekan tanpa ada celah udara keluar, dan ini adalah contoh yang salah. Kedua, suara ro dapat diperpanjang. Meskipun bisa terus-menerus dikeluarkan, bukan berarti boleh memperpanjangnya dengan sengaja dalam Al-Quran. Namun, untuk latihan, itu merupakan cara yang baik untuk melatih penempatan lidah Anda. Ketiga, bagian belakang lidah. Ro memiliki dua variasi cara pengucapan dalam Al-Quran. Ro tebal atau yang dinamakan tafkhim dan ro tipis atau yang dinamakan tarqiq. Untuk ro tebal, ini yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran. Bagian belakang lidah terangkat, seperti halnya huruf apapun dalam tafkhim. Ro'a, ro'a, marad, marad. Tetapi untuk ro tipis, perhatikan bahwa bagian belakang lidah tidak diangkat, yang menghasilkan suara yang ringan atau tipis. Qadir, qadir, ar-rih, ar-rih. Yang terakhir, berikut adalah beberapa hal yang perlu dihindari saat belajar dan berlatih pengucapan huruf ro. Pertama, pengucapan ro tidak melibatkan gerakan bibir apapun. Oleh karena itu, membentuk bibir seperti U saat mengucapkan ro adalah salah karena menambahkan sedikit dhammah yang tidak seharusnya ada. Kedua, beberapa orang mungkin mencoba membandingkan suara ro dalam Al-Quran dengan kata bahasa Inggris raw, atau membandingkan suara ro dalam Al-Quran dengan ro dalam bahasa Indonesia. Meskipun terdengar serupa, namun bunyi R dalam kata-kata tersebut memiliki teknik cara pengucapan yang berbeda. Jadi sebaiknya metode latihan seperti ini dihindari karena akan mempersulit pembelajaran mengucapkan huruf ro dalam bahasa Arab dengan benar. Ketiga, pengucapan huruf ro dalam Al-Quran memang mengandung getaran, tetapi terlalu banyak getaran juga tidak bagus. Setiap ro membutuhkan satu getaran yang dapat terdengar, seperti dalam contoh ini. Ro'a, ro'a, kharaj, kharaj. Jadi, satu getaran sudah cukup. Hal yang sama berlaku saat ro diikuti oleh tasdid, seperti ro, ro, ar-Rahman, ar-Ra, ar-Rahim, ar-Ra, ar-Ruh. Melebih-lebihkan getaran atau takrir adalah hal yang seharusnya dihindari. Misalnya, ar-Rahman, yang malah menunjukkan adanya lebih banyak ro yang tidak seharusnya dalam pengucapan seperti itu. Ar-Rahman, ar-Rahim.
Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.